secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik. Dan kitab apapun tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubed. Mang Ubed. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Hanif Al-Aptos muncul kembali dan membahas tentang terkait masalah pernasapan dari Habib Ba'lawi ya teman-teman, termasuk yaitu Hanif Al-Aptos ya, juga termasuk Ba'lawi. Namun ya teman-teman, yang di sini kita bisa perhatikan yaitu dalil-dalil dari Hanif Al-Aptos ini semua dibantah oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah nasab Ba'lawi ini, yang dimana mereka ini kan selalu mengklaim sebagai cucu Nabi SAW, tapi tidak bisa membuktikan secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Jadi nasabnya itu batal ya teman-teman. Tapi Hanif Al-Aptos ini kekeh ngeyel gitu ya teman-teman, bahwasanya dulunya saya cucu Nabi, kenapa sekarang ini mau dibatalkan oleh Kiai Imad? Nah seperti itu teman-teman, jadi nggak terima. Dan bahkan Hanif Al-Aptos ini mengatakan bahwasanya itu ya, pendiri NU juga mengakui bahwasanya Habib ini adalah keturunan Nabi. Lalu kemudian ulama Nusantara yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani juga mengatakan ataupun mengisbat bahwasanya Habib ini adalah keturunan Nabi. Nah teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Kiai dengan alasan kajian nasab yang dipakai dalil, begitu kita lihat kitabnya dia pakai teori-teori nasab dari kitab-kitabnya salah satunya Syekh Ibrahim bin Mansur. Syekh Ibrahim bin Mansur ini orang Saudi, dia bukan sufi, akan tetapi dia ahli nasab. Saya sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab ya, saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantaranya Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Makkah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhal ila ilmil ansab, kemudian Al-Ifadah tentang syuhra wal istifadah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya ini dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong, lugatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Ba'lawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Ba'lawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Ba'lawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Ba'lawi dengan model cara seperti itu, karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita ini bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Ba'lawi di kitabnya yang namanya Syarah. Habib itu Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, bi Syarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada namanya Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab
fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiatul Musi, saudara. Ini bukan kita fikih muqarran ya, kalau muqarran lain cerita. Perbandingan mazhab, ini nggak mazhab Syafi'i. Cuma bahas bab ibadah doang, menghasiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Oh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah. Mendunia ilmunya, saudara. Diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa. Dihormati oleh dunia Kiai Haji Maimun Zubair. Kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi giliran tentang terkait masalah nasab, ini Hanif Al-Atos ini wah merangkul seakan-akan para kiai Nusantara ini ya mengakui bahwasanya Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya kemarin-kemarin itu kemana ya teman-teman yang selalu yaitu memburuk-burukkan ulama Nusantara. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada kiai 70 kiai. Jadi kemana ya mereka itu ya teman-teman. Nah teman-teman, coba mari kita lihat bantahan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini bisa untuk dipelajari dari studi teks dan studi tekstualitas, juga studi intertekstualitas, namanya Muqabalatun Nusakh, yaitu dengan cara membandingkan sebuah berita yang terdapat dalam kitab dengan berita lainnya, dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kemudian setelah dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kita uji berdasarkan manuskripnya. Setelah diuji berdasarkan manuskripnya, ditulis tahun berapa ini manuskrip. Setelah diketahui ditulis tahun berapa, siapa yang menulis? Siapa yang menulis ini? Apakah penulis ini mempunyai kepentingan ataukah tidak? Kalau misalnya seorang yang mengaku sebagai keturunan raja daripada Palembang itu siapa? Sriwijaya pada tahun 1400 Masehi, misalnya dia keturunan daripada Raja Sriwijaya. Kalau yang menulis ini adalah orang yang mengaku itu perlu sebuah penelitian yang diawali oleh ketidakpercayaan terlebih dahulu. Setelah kita tidak percaya dengan berita itu, maka kita mencari dalil akan klaimnya itu. Jadi kita tidak percaya selama klaimnya itu tidak punya bukti. Ketika klaimnya itu terbukti, baru kita percayai. Begitu pula yang saya lakukan untuk meneliti nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi, para habib-habib yang aku keturunan Nabi itu, saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab, saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Hasan Husain. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baghir, terverifikasi. Muhammad Al-Baghir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqib, terverifikasi. Muhammad An-Naqib mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubaid. Mang Ubaid. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Iya. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Lalu kapankah mereka mengaku keturunan Nabi? Katanya dari jalur Ahmad bin Isa ini. Tahun 895 Hijriah. Oh, jauh sekali ya. Setelah 550 tahun dari kematian wafatnya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa. Wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah. Iya.
Kosong, serut, tidak ada pengakuan apa-apa Tak ada dari mereka, pengakuan. keluarga mereka. Ada itu pada tahun 895 Hijriah. Hijriah. Siapa yang pertama kali mengaku? Ali As-Sakron, leluhurnya Ali Rizik As-Sakron. Syihab. Dia membuat kitab namanya Al-Ghurfatul Musyiqah. Disitulah dia pertama kali mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengurutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa yang nama-nama ini 90% fiktif, tidak ada orangnya. Hanya sampai buyutnya saja yang ada orangnya. Ali As-Sakron bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qarikosan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaid. Ini semuanya 90% fiktif. Ubaid ini dicangkolin kepada Ahmad bin Isa. Yang ada itu hanya dari Ali As-Sakron bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah. 4 nama ini benar. Ke atasnya nggak ada orangnya. Ya Imad, dari mana tahunya itu nggak ada orangnya? Ya kan masing-masing punya sejarah, ditulis sejarahnya. Dia meninggal tahun sekian, dia lahir tahun sekian, dia jadi ulama besar, dia punya uang banyak, dia punya murid siapa, dia punya guru siapa. Nah, guru-guru yang disebutkan kadang-kadang orang yang historis, orang-orang yang betul-betul ada. Nah, orang-orang yang betul-betul ada itu kan ada kitab-kitab yang menyebutkan ketika orang itu hidup oleh ulama-ulama lain. Karena sejarah tidak pernah berdiri sendirian. Dia pasti berkaitan dengan orang-orang banyak. Pasti di antara orang-orang itu, kalaulah dia itu circle ulama, ada yang menulis kitab. Dan dia menuliskan, saya berguru pada siapa, saya punya murid siapa. Nah, ketika kita teliti, misalnya seorang bernama Faqih Muqaddam, katanya dia belajar thariqah dari Abi Madian. Dari mana dia belajar thariqah Abi Madian itu yang sudah wafat? Katanya dari seorang dari Maghribi. Orangnya ini nggak ada. Orang-orang yang disebutkan ini nggak ada. Kenapa? Karena Faqih Muqaddamnya sendiri, Yai Haris, tidak ada orangnya. Tokoh fiktif gitu. Jadi Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti itu ya tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait Hanif Al-Atos ini ya teman-teman. Dan ternyata ya mereka itu mencangkokkan ya Ubaidillah, mencangkokkan ke Ahmad bin Isa yang benar-benar zuriat Nabi SAW. Jadi sudah terputus sejak ratusan tahun ya teman-teman. Pada tahun 895 Hijriah mereka itu, yaitu Ali As-Sakroni itu mencangkokkan ke Ahmad bin Isa. Nah, jadi mereka itu tidak bisa membuktikan yaitu kitab nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat ya, ini Habib-Habib dari klan Ba'lawi, loh kok yang katanya cucu Nabi kok ceramahnya seperti ini? Nah kan ketahuan teman-teman dari hal itu ya, kan bisa ketahuan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Ya maka dari itu kalau berceramah ya enggak seperti apa yang didakwakan oleh kakeknya teman-teman, isinya hanya marah-marah. Jadi ada Habib itu memiliki apa ya disebut apa namanya itu, kalau ceramah itu nanti seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Misal Habib ini ceramahnya tentang terkait karomah-karomah, meninggikan klan Ba'lawi. Nah nanti Habib ini ceramah mendoktrin. Nah, nanti ada Habib ini ceramah tentang politik. Nanti Habib ini ada ceramah tentang ya apa namanya itu yang mencari makam tuh, memalsukan makam. Jadi semua itu ada tujuannya masing-masing teman-teman. Nah kenapa ya Habib-Habib dari Ba'lawi ini kalau berceramah itu ya jarang yaitu menceritakan yaitu sirah Nabi ataupun menceritakan tentang para sahabat Nabi yang dimana mereka itu berjuang bersama-sama Rasulullah SAW. Kenapa ya teman-teman? Aneh kan? Mereka hanya berceramah itu meninggikan kelompoknya, berceramah tentang karomah-karomah leluhurnya, padahal itu hanya ya bohong teman-teman ya, khurafat. Kalaupun ada, itu ada dalam karangan kitab-kitab Ba'lawi teman-teman. Kalau dari Imam Ahlussunnah nggak seperti itu ya teman-teman. Ya Imam Ahlussunnah ini banyak ya teman-teman mengisahkan tentang terkait hadis-hadis Nabi. Bukan seperti klan Ba'lawi ini,
Mereka hanya mengisahkan yaitu yang katanya leluhurnya ini adalah wali, bisa ini, bisa itu, bisa menurunkan hujan susu, bisa memadamkan api neraka, bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Ya kan lucu ya teman-teman. Jadi nggak ada ilmu yang bisa disampaikan ataupun nggak ada ilmu yang bisa kita ambil. Apalagi seperti Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith ini malah ucapannya ini sangat pedas sekali, memprovokasi dan lain-lain lah teman-teman. Teman-teman juga bisa ya lihat ya, banyak kok ya video-video yang beredar di media sosial. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya. Kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.